Dokter cantik menantang tukang susu, sembuhkan ibunya atau janji menikah ditemukan. Rina, seorang dokter muda yang cantik dan cerdas, berdiri di tepi sawah hijau yang membentang di desanya. Di balik senyumnya yang menawan, tersembunyi kecemasan mendalam. Ibunya terbaring sakit parah akibat penyakit jantung dan setiap detik berlalu semakin memperburuk keadaannya. Rina mencintai ibunya lebih dari segalanya, namun harapan untuk memberikan pengobatan yang layak semakin memudar seiring meningkatnya biaya yang tak sanggup ia bayar. Dalam hatinya, rasa putus asa merayap, seolah embun pagi yang mengering di bawah terik matahari. Di sisi lain, Damar, pemuda jujur yang bekerja sebagai tukang susu, menjalani hari-harinya dengan rasa syukur meskipun hidupnya penuh kesederhanaan. Setiap pagi sebelum fajar, ia bangkit untuk mengumpulkan susu, membawa pulang secuil rejeki. Mimpinya sederhana, ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Suatu malam, dalam bingungnya, Rina mengirimkan pesan kepada Damar, "Sembuhkan ibuku, atau aku akan menikah denganmu." Entah bagaimana, Damar terkejut membaca pesan itu. Bagaimana mungkin ia, seorang tukang susu, bisa mengatasi tantangan besar tersebut? Dalam benaknya, berusaha untuk membuktikan diri lebih dari sekedar pekerja kasar. Desa yang biasanya tenang mulai heboh. Orang-orang terpecah dalam mendukung atau mengecam tindakan Rina. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk cinta yang tulus, sementara yang lain memandangnya sebagai aib. Rina merasakan tekanan yang besar. Ia ingin menyelamatkan ibunya, tetapi biaya pengobatan ibunya seperti gunung yang tak tertanggungkan. Semua tatapan masyarakat terasa menusuk, menyisakan perasaan malu dan bersalah. "Damar, apakah kau benar-benar bisa melakukannya?" pikir Rina. Di sisi lain, Damar terperangah. Ia merasa tercekik oleh tuntutan yang diberikannya. Rasa cinta dan kekhawatiran membayangi tiap langkahnya. Ia menyadari bahwa di balik tantangan ini ada harapan untuk memperbaiki hidup Rina dan ibunya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Malam semakin larut, suara bisikan semakin menyesakan. Rina dan Damar harus membuat keputusan sulit. Rina merasakan hatinya berdegup kencang, harapan dan ketakutan bercampur aduk. Damar bertekad untuk tidak menyerah meski beban di pundaknya berat. Bagaimana mereka bisa saling mendukung di tengah perpecahan desa dan ketidakpastian ini? Apakah cinta dan pengorbanan mereka akan mampu mengubah nasib atau justru membawa mereka ke dalam jurang kehampaan? Pertanyaan ini menggantung di udara, tak dijawab namun menciptakan ketegangan yang tidak tertahankan. Rina beringsut dari tempat duduknya. Malam itu gelap dan sunyi, hanya suara angin yang berdesir lembut. Namun hatinya seperti bergetar penuh rasa cemas. Ia menatap bintang-bintang di langit, berharap satu di antara mereka memberikan jawaban untuk semua kebingungannya. Dan di saat yang sama, Damar menatap langit dengan pikiran yang sama. Ia ingin tahu apa yang akan menjadi nasib dua jiwa yang terikat oleh sebuah perjanjian. Keesokan harinya, Damar bertekad untuk mencari jalan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah sakit desa di mana Rina bekerja. Pagi itu, sinar matahari menyinari sawah seolah memberikan harapan baru. Namun, langkahnya terasa berat. Di benaknya, ia ingat betapa berartinya Rina dan ibunya bagi hidupnya. Ia harus membuktikan diri. Sesampainya di rumah sakit, Damar terperanjat melihat Rina yang sedang memeriksa pasien. Dia tidak tampak cantik hanya karena wajahnya, tetapi ada sinar ketekunan dalam setiap gerakan dan tatapannya. Damar menghampirinya, mulutnya kering karena rasa gugup. "Rina," suaranya bergetar, "aku ingin membantu." Rina menatap Damar, dan seketika itu ada kilau harapan di matanya. "Bisa, tapi bagaimana? Menangani biaya pengobatan ibuku bukan hal yang mudah," jawabnya sedikit ragu. Damar menarik nafas. "Aku akan melakukan apapun yang bisa. Mungkin jika kita beritahu orang-orang tentang kondisi ibumu, ada yang mau membantu."
Rina menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mau orang lain merasa kasihan. Aku tidak ingin menjadi beban. Air mata mulai merembes dari sudut matanya. Damar menghampirinya, tangannya menggapai tangan Rina dan menggenggamnya erat. Kau tidak perlu memikul semua ini sendirian, kita bisa bertahan bersama. Dalam sekejap, Rina merasakan ketegangan di hatinya sedikit mereda. Namun, beban yang mereka hadapi masih teramat berat. Damar harus berjuang dan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Tanpa berpikir panjang, Damar memutuskan untuk menjajakan susu di sepanjang jalan desa. Ia membayangkan wajah ibunya, wajah Rina, mendorongnya untuk terus bergerak. Hari-hari berlalu, Damar bekerja keras. Dari rumah ke rumah, ia memanggil dengan nada ceria, "Susu segar, susu segar." Mungkin rasa lelah yang membayangi, tetapi semangatnya tidak pudar. Ia bahkan mulai menjual makanan ringan yang dibawa dari rumah untuk menambah penghasilan. Sementara itu, Rina tidak tinggal diam. Ia menjalin hubungan dengan pasien dan keluarganya, mencoba meyakinkan mereka untuk membantu. Dalam hati, ia merasa terharu melihat cinta yang tulus dari masyarakat. Hasil penggalangan dana mulai terkumpul, meski jumlahnya masih jauh dari cukup. Namun, hari-hari yang berat menyisakan dampak pada Rina dan Damar. Rina merasa bersalah karena menggantungkan semuanya pada Damar, sementara Damar tidak bisa menghentikan pikirannya yang terus nagih tentang janjinya kepada Rina. Apakah semua ini akan berujung bahagia, atau justru melahirkan penderitaan yang lebih dalam? Suatu sore, setelah lelah menjajakan susu, Damar kembali ke sawah tempat mereka pertama kali bertemu. Rasa capek bercampur harapan membuatnya ingin bersandar pada sesuatu yang lebih besar, semangat untuk tidak menyerah. Di tengah ladang yang menghampar, ia berdoa dalam hati, berharap memberi hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk Rina tetapi juga untuk ibunya. Tiba-tiba, ia merasa hawa dingin menggigit kulitnya. Rasa cemas datang kembali, seolah ada badai yang mendekat. Ketika harapannya mencapai puncak, sebuah kabar mengejutkan datang. Kondisi Ibu Rina semakin memburuk. Rina menerima pesan itu sambil terisak. "Damar, kita tidak punya waktu lagi. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Apakah usaha mereka selama ini akan sia-sia?" Langkah-langkah kaki mulai terasa berat, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Saat gelap malam menyelimuti desa, mereka berdua tahu momen kebenaran telah tiba. Damar dan Rina berdiri di tengah keruwetan pikiran. Kedua hati mereka terbebani oleh derita yang kian menghimpit. Dalam sekejap, dunia seolah berhenti berputar. Rina menggenggam ponsel, mengulangi pesan yang baru saja ia terima, seolah semakin nyata bahwa waktu bukan lagi teman mereka, tetapi musuh yang senantiasa mengintai. "Damar, aku tidak tahu harus berbuat apa." Rina merintih, suaranya dipenuhi kesedihan. Air matanya kembali berlinangan, dan Damar bisa merasakan betapa hancurnya hatinya. Damar mengatur napas, mencoba menenangkan diri. "Kita harus segera ke rumah sakit. Kita bisa bertanya kepada dokter, mencari tahu obat apa yang dibutuhkan ibumu." Seluruh tubuhnya bergetar ketika menyadari beban itu tak hanya milik Rina, tetapi juga miliknya. Sesampainya di rumah sakit, suasana begitu mencekam. Bau antiseptik menyengat, serta suara-suara medis menggema di lorong. Rina sangat ingin mengabaikan semuanya, tetapi Damar membawanya maju, tidak memberi ruang untuk menyerah. Mereka kemudian bertemu dengan dokter yang menangani Ibu Rina, seorang wanita berusia sekitar 30, berpenampilan rapi, dengan senyum lembut namun tegas. "Selamat malam Rina, Damar," sapanya, menatap keduanya dengan serius. "Kami telah mencoba yang terbaik, tapi kondisi ibumu tidak kunjung stabil." Jantung Damar berdegup kencang. Ia menegakkan punggungnya, berusaha menahan kesedihan yang mendera. "Dokter, tolong, apakah ada cara lain? Kami siap untuk melakukan apapun." "Biaya pengobatan yang kami perlukan sangat tinggi, dan untuk mendapatkan obat-obatan tertentu, kita harus melalui proses yang panjang," jawab dokter. Bahasa ilmiah yang mengerikan membuat Rina merasa semakin terpuruk. "Berapa biayanya?" Damar bertanya, suaranya serak. "Kami memperkirakan setidaknya butuh 10 juta, dan itu hanya untuk perawatan beberapa minggu," tambah dokter. Wajah Rina seketika pucat. 10 juta adalah jumlah yang terlalu besar.
Kenyataan pahit itu memukul mereka seolah-olah gelombang besar menghantam perahu kecil di laut. Rina, kita bisa melakukannya. Aku akan berusaha lebih keras. Mungkin ada cara lain. Damar berusaha memberi harapan, meski dalam hatinya ia merasakan kekhawatiran yang menghimpit. Setelah keluar dari ruangan, mereka mendengarkan suara langkah kaki yang ramai di luar. Rina tiba-tiba berhenti. Damar, bagaimana jika kita menggalang dana dengan cara berbeda? Kita bisa mengatur acara penggalangan dana, bukan hanya meminta, tapi melibatkan semua orang yang peduli. Damar menatap Rina, seolah menemukan secercah cahaya. Itu ide yang luar biasa. Kita bisa meminta bantuan tetangga, teman-teman, kita bisa membuat festival kecil-kecilan. Betul, kita bisa mengundang para penjual makanan, atraksi seni, membuatnya menyenangkan untuk semua orang, disertai dengan tujuan mulia. Semangat Rina mulai tumbuh, jiwanya bertenaga kembali. Damar merasa semangat yang membara menyala dalam diri Rina. Mari kita segera mulai merencanakan, ucapnya. Mereka berdua kembali pulang, penuh harapan dan niat bulat untuk mengatur segala sesuatunya. Seluruh desa harus terlibat, mereka tidak bisa berjuang sendirian. Saat malam menutup hari, dalam berbagai rencana yang penuh harapan, percakapan di antara mereka kian mengalir. Rina mulai bercerita tentang tarian tradisional di desa dan mengusulkan ide-ide menggairahkan untuk memikat lebih banyak orang. Namun saat keduanya berbagi tawa, rasa cemas kembali memenuhi ruang dalam hati Damar. Karena ia tahu, di luar semua rencana ceria ini, waktu bukanlah teman baik. Setiap detik begitu berharga dan menuntut hasil. Dengan bayang-bayang gelap tentang kemungkinan yang lebih buruk mendekati mereka, satu pertanyaan menggantung di benak Damar. Bisakah mereka benar-benar mencapai tujuan itu? Dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, Rina dan Damar berdiri di halaman rumah, dikelilingi cahaya remang-remang dari lampu jalan yang mulai menyala. Suasana malam itu diwarnai oleh keriuhan anak-anak bermain di seberang jalan. Tawa mereka seolah menghapus beban dalam hati. Namun, sebaliknya, beban mereka semakin terasa berat. Damar, Rina mulai berbicara sambil menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Jika kita benar-benar bisa menggalang dana, aku ingin ada sesuatu yang lebih dari sekadar acara. Kita harus membuatnya menjadi momentum untuk mengingatkan semua orang tentang arti sebenarnya dari kebersamaan. Damar mengangguk, memperhatikan semangat Rina yang kian berkobar. Kita bisa memasukkan cerita-cerita dari orang-orang desa, bagaimana mereka saling membantu dalam kesulitan. Itu bisa menginspirasi banyak orang. Iya, Rina berteriak, tak bisa menahan antusiasme. Kita bisa mengundang orang-orang untuk bercerita, bisa jadi sepetak panggung kecil di tengah acara. Setiap orang memiliki kisah yang bisa menggerakkan hati. Malam semakin larut, namun saat itu tak ada rasa lelah yang menghampiri mereka. Mereka duduk di teras dan terlibat dalam diskusi panjang tentang bagaimana menyatukan ide-ide mereka. Setiap rencana yang muncul terasa bagaikan embun segar di tengah kerisauan. Damar merasakan semangat itu, meresap dalam nadinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Damar tak bisa sepenuhnya menepis kecemasan yang menggerogoti. Dia merasakan ketakutan akan kemungkinan gagal jika semua usaha itu tidak ada hasilnya. Ia tahu dalam hati kecilnya bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk ibunya Rina, tetapi juga untuk Rina sendiri. Keesokan paginya, Rina dan Damar bertemu dengan beberapa pemuda desa di balai pertemuan. Mereka menyampaikan rencana mereka dengan semangat. Beberapa orang terlibat dengan antusias, menyarankan banyak ide, dari mengadakan bazar hingga pertunjukan seni. Namun, beberapa wajah terlihat skeptis. Mereka ragu jika hal tersebut akan berhasil. Kenapa kita harus repot-repot? Salah satu pemuda mendecak. Kita semua tahu bagaimana kondisi kita sekarang. Cukup sulit untuk mengumpulkan uang dari orang-orang. Karena ini bukan hanya tentang uang, Rina menjawab dengan tegas. Air matanya mengancam akan jatuh. Ini tentang harapan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bersama, berbagi kekuatan dalam kesulitan. Ibuku membutuhkan kita sekarang. Ada keheningan sejenak, angin berhembus lembut, menggugah pikiran semua orang yang hadir. Perlahan satu demi satu, wajah-wajah yang ragu mulai menampakkan semangat dan dukungan.
Dalam waktu yang singkat, rasa percaya diri itu menyebar seperti api di lautan kering. Setelah pertemuan berakhir, Rina dan Damar merasa lebih optimis. Mereka segera menghubungi beberapa pedagang lokal untuk berpartisipasi. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan berkumpul bersama teman-teman dan tetangga, berlayar dalam arus kesibukan persiapan. Namun, di balik semua teduh itu, Damar selalu terjaga dengan pikiran akan waktu yang terus berlari. Setiap detik terasa berharga, setiap detak jantung mengingatkannya akan ketidakpastian. Dan di tengah kesibukan itu, ia menyimpan satu rahasia yang belum berani ia ungkapkan pada Rina. Sebelum malam acara tiba, Damar mendapat panggilan tak terduga dari dokter yang menangani Ibu Rina. "Damar, kita perlu bicara. Ada hal penting terkait dengan pasien." Suara dokter terdengar serius. Damar merasakan jantungnya berdegup kencang. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang mungkin ia dengar? Apakah berita baik atau justru sebaliknya? Dia tak yakin bisa menghadapi hal lain yang lebih buruk. Setelah menyelesaikan persiapan acara, Damar merasakan beban itu kian menjengkelkan. Dalam benaknya terlintas, jika mereka sampai gagal, apakah Rina akan bisa bertahan? Seberapa jauh mereka terjebak dalam kebohongan harapan? Dan ketika saatnya tiba untuk menghadapi dokter tersebut, momen kebenaran telah tiba. Segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Damar melangkah perlahan menuju klinik kecil di pinggiran desa. Setiap langkah terasa berat, seolah ada bebannya yang menempel di dadanya. Pikiran akan Rina dan ibunya berputar-putar dalam benaknya. Sosok dokter yang memanggilnya adalah Dokter Maya, seorang wanita muda yang selalu terlihat ceria di depan pasien, tapi kali ini suaranya bagaikan petir di siang bolong. Ketika ia memasuki ruangan, Dokter Maya sudah menunggu dengan ekspresi serius. "Damar," katanya, menghilangkan wajah cerianya. "Aku minta maaf, ini hal yang sulit untuk disampaikan. Kondisi Ibu Rina semakin memburuk." Air mata Damar hampir menetes, namun dia berusaha menahan. "Tapi, ada harapan kan? Kita sudah berusaha mengumpulkan dana untuk pengobatan, dan Rina, dia sangat berharap." Dokter Maya mengangguk pelan. "Kami semua berharap, tapi kita perlu tahu seberapa jauh kita bisa bertahan. Ibu Rina perlu perawatan lebih lanjut." Dia menarik nafas dalam-dalam, seakan berjuang melawan rasa sedih. "Dan kita mesti jujur pada Rina. Dia harus tahu situasi yang sebenarnya." Damar merasa dunianya runtuh. "Tapi kami sudah berjuang untuk ini. Rina tidak bisa kehilangan harapan. Semua orang, mereka mulai mendukung. Dan..." "Damar," seru dokter dengan lembut memotong perkataannya. "Kalau Rina terus berharap tanpa fakta, itu bisa memperburuk keadaan. Kita harus bersiap dengan segala kemungkinan." Kata-kata itu menusuk jantung Damar, bukan hanya untuk Rina, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Harapan adalah cahaya dalam gelap, tapi apa yang terjadi jika harapan itu memudar? Rasa cemas kembali menguasai pikirannya. Saat keluar dari klinik, Damar teringat pada momen ketika ia mengukir janji bersama Rina untuk melakukan segalanya demi ibunya. Hati kecilnya berbisik bahwa ini bukan hanya tentang harapan, tapi juga tentang kejujuran. Ia tak ingin mengecewakan Rina, tetapi bisakah ia memberitahu segalanya tanpa menghancurkan semangatnya? Hari H acara semakin dekat. Kontak dengan pedagang, rapat dengan pemuda desa, semuanya terasa berputar cepat. Damar merasa seolah-olah dia baru saja berputar-putar di atas baling-baling hingga pusing. Ketika malam tiba, suara gembira dari kerumunan sudah mulai terdengar. Namun di dalam hatinya, ketegangan semakin menyengat. Dan ketika semuanya seakan mulai mencair, Damar menemukan Rina di sudut panggung kecil. Dia tertawa, dikelilingi oleh teman-teman yang bersemangat. Senyumnya menerangi malam yang gelap, tapi Damar tahu, jauh di balik senyuman itu, ada pertanyaan yang belum diungkapkan. "Damar," panggil Rina. "Ayo bergabung, semua orang terlibat, ini luar biasa." Dia melangkah mendekat, tetapi langkahnya terasa berat. "Rina, ada yang perlu aku bicarakan." Damar mulai, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Bagaimana dia bisa menuangkan semua kekhawatiran dan kekhawatirannya ke dalam satu kalimat yang tepat? "Apakah semuanya baik-baik saja?" Rina menatapnya khawatir. "Kau terlihat tidak seperti biasanya." Damar berjuang merangkai kata-kata.
Sebuah hal yang mungkin akan ada sesuatu yang harus kita hadapi nanti. Dia menghela nafas panjang. Aku baru saja berbicara dengan dokter. Kekhawatiran muncul di raut wajah Rina. Dokter, apa yang terjadi? Satu pertanyaan, itu menggantung di udara. Batas antara harapan dan kenyataan semakin tipis, dan Damar merasa terhimpit di antara keduanya. Dia berjuang tidak hanya untuk kebenaran, tetapi juga untuk melindungi hati Rina dari kepedihan yang bisa saja muncul. Seluruh kerumunan berteriak gembira ketika sebuah pertunjukan dimulai. Namun hatinya berdebar, menyaksikan bagaimana setiap tepuk tangan mengingatkan betapa berisiknya kenyataan yang sedang mereka hadapi. Ketika suara satu petikan gitar mulai mengalun, Damar tahu saatnya harus berbicara. Nyatanya, semuanya berujung pada satu titik pertanyaan. Apakah ia cukup berani untuk melukiskan kenyataan yang pahit, atau akankah dia membiarkan harapan Rina tetap hidup dalam kebohongan? Di antara sorak-sorai, jari-jarinya bergetar. Dia bisa merasakannya. Kejujuran itu akan menjadi pedang yang tajam. Dan dalam sekejap pandang yang penuh harap dari Rina, Damar menyadari keputusan ini akan mengubah segalanya. Damar menggigit bibirnya. Setiap detik terasa seolah memanjang. Tak henti-hentinya dia berperang dengan pikirannya. Rina sedang tersenyum, tetapi rasa sakit di dalam dirinya menghimpit. Bagaimana bisa dia merusak momen indah itu? Namun, di sisi lain, Rina berhak untuk tahu semua ini. Dia berhak untuk bersiap. Rina, suaranya serak. Dia berusaha menggali kekuatan dari dalam, tetapi kata-kata masih tertahan. Dia menjadi sadar bahwa seluruh kerumunan itu dengan harapan dan kehebohan adalah hal paling berharga bagi Rina saat ini. Seakan-akan semua kegembiraan itu berisi harapan, harapan untuk masa depan ibunya, untuk hidup mereka. Teman-teman, Rina menyerukan perhatian. Mari kita benahi semuanya agar berjalan lancar. Ini adalah acara terbesar kita. Kita harus memberi yang terbaik untuk semua orang. Damar merasakan semangat Rina memancar. Dia seperti matahari yang tak peduli mendung. Tapi belahan hatinya kembali mengingat apa yang dikatakan Dokter Maya. Dia tak boleh membiarkan ketidakjujuran menjadi benang halus yang merobek harapan di ujungnya. Saat kerumunan mulai berkumpul, menari mengikuti irama musik, Damar mundur selangkah, mencari sudut tenang. Dia membutuhkan momen sejenak untuk mengumpulkan pikirannya, tetapi pandangan Rina melambai-lambai di benaknya. Senyumnya mengingatkannya akan perjuangan selama ini. "Damar, kau kemana?" seru Rina. Ia melangkah menghampiri, menatap Damar dengan penuh rasa ingin tahu. Dan saat itu, Damar merasakan dorongan yang sangat kuat. Dia bisa melihat sebuah jalan terbelah antara melindungi harapan Rina atau membiarkan kenyataan melanda. "Rina," dia menegakkan punggung, memantapkan hatinya. "Aku akan memberitahumu segalanya." Rina menyipitkan mata, seolah mencoba mengartikan setiap nada dalam suara Damar. "Apa yang kau maksud?" Badai emosi bergolak di dalam diri Damar. "Ibumu?" Dia, suaranya melemah, tetapi dia berusaha mengumpulkan keberanian. Dia butuh perawatan khusus, dan kita perlu mempersiapkan diri jika keadaan tidak sesuai harapan. Rina terdiam, seolah waktu berhenti. Ekspresi di wajahnya berubah dari penasaran menjadi cemas, dan Damar merasakannya saat hatinya tertegun. Kehangatan kerumunan yang merayakan terkesan jauh ketika segala harapan itu mulai tergerus oleh realitas. "Jadi, maksudmu ada harapan untuk ibuku?" Suara Rina bergetar. Damar menggeleng pelan, merasa tidak berdaya. "Tak ada jaminan, Rina. Kita harus melakukan yang terbaik, tapi kita juga harus siap untuk kemungkinan terburuk." Rina menatap kosong, menggigit bibirnya. Dalam sekejap, wajah yang penuh semangat itu tampak memudar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menangis. "Jadi semua ini hanya untuk menyakitiku?" Suaranya lembut, namun di dalamnya tersimpan luka mendalam. Damar menyesal. Tidak, itu bukan maksudnya. Dia ingin agar Rina memperjuangkan harapan. "Sama sekali tidak, Rina. Aku tidak ingin menghilangkan harapanmu. Ini penting agar kita bisa berjuang dengan benar, bersama."
Rina mengerjapkan matanya, berusaha mencerna informasi tersebut. Bersama bukan hanya sekedar kata-kata. Dia berkata dalam nada yang tegas namun dipenuhi kerinduan. Jika kita berjuang, kita harus melakukannya dengan pengetahuan dan keyakinan. Damar merasakan jari-jarinya mengepal. Apa yang Rina katakan menyentuh hatinya. Dia tahu harapan bukan hanya hal yang diucapkan, itu adalah tindakan. Kita bisa mengumpulkan dukungan, kita bisa mencari bantuan lebih. Tiba-tiba, seberkas terang menyapu wajah Rina. Jadi, kalian semua tidak akan meninggalkan harapan? Dia melirik kerumunan yang datang, energik dengan semangat. Damar terkejut. Rina tidak ingin menyerah. Kita tidak akan, jawabnya dengan suara bergetar. Tetapi kita juga harus ikhlas dengan apapun yang terjadi. Kita butuh kekuatan untuk melewati ini semua. Negeri rasa harapan kembali bergelora di antara mereka. Dan saat dunia seakan terbuka, Damar merasakan beban di pundaknya sedikit lebih ringan. Ini adalah awal perjuangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ketika pertunjukan berlangsung, Damar dan Rina bergandeng tangan, saling membagi kekuatan melalui pandangan yang penuh harapan. Sekarang, mereka tidak sendirian. Semua orang di sekeliling mereka adalah bagian dari langkah kebangkitan ini. Namun, di dalam hati Damar, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah mereka benar-benar siap untuk perjuangan ini, mengingat masalah yang lebih besar akan segera menghampiri? Malam itu, suara nyanyian dan sorak-sorak membuat jantung Damar bergetar, tetapi dia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Damar dan Rina melangkah ke tengah kerumunan, terbawa oleh irama musik yang membangkitkan semangat. Namun, di balik senyum dan suara tawa, dada Damar masih terasa berat. Ia mencari momen untuk berbicara dengan Rina lagi, tapi suasana yang penuh keceriaan membuatnya ragu. Para teman-teman mereka berbaur, menari dan bersorak. Rina tampak berwarna dalam pelukan kebahagiaan ini. Tiap senyumnya adalah secercah cahaya, memberikan sedikit kehangatan di hati Damar. Namun, bayangan wajah ibunya yang lemah memudarkan nafsu untuk bernyanyi. Damar menepuk bahu Rina, mengambil napas dalam-dalam. "Rina, kita perlu bicara lagi." Hatinya berdebar, sama sekali tidak mudah mengungkapkan kata-kata ini di tengah sorakan dan kebahagiaan. Sekarang, di sini, Rina melirik kerumunan, wajahnya menggambarkan pertanyaan dan bingung. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati temannya. Ya, tentang ibu. Damar sedikit memisahkan diri dari kerumunan dan mengajak Rina ke tempat yang lebih tenang, jauh dari suara musik. Rina menggenggam tangan Damar, menunggu. Mata ini penuh harap, tapi Damar merasa seperti bisa melihat ketakutan yang bersembunyi di balik itu. Dengar, kita tidak hanya menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi juga harus berjuang sekuat tenaga agar tidak terjadi. Semangatnya mulai goyah. Kalau beberapa pengobatan ini tidak berhasil, kita harus bersiap. Ekspresi Rina menegang, wajahnya berubah seketika. Namun, dia harus tahu, Rina berhak untuk tahu. "Damar, kenapa kamu selalu bicara tentang apa yang bisa salah? Ada saatnya kita harus percaya, ibu butuh kita untuk percaya." Tapi Damar menggigit bibir, dia sediakan ruang bagi harapan itu. Tidak ingin merusak momen ini. Rina merangkulnya, mencoba menyalakan kembali semangat yang mulai memudar. "Kita bisa mulai merencanakan penggalangan dana untuk perawatan ibu, biar semua orang tahu, biar semua mendukung," katanya. Nada suaranya mulai kembali energik. Damar menatap Rina dengan ragu. "Apakah kita bisa? Semua ini lebih dari sekedar perawatan. Kita bisa mempertaruhkan harapan hanya untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan." Rina membuang nafas dan jari-jarinya menekan pergelangan tangan Damar. Dia mengangguk. "Berharap bukan berarti diam, kita harus berjuang. Setiap orang yang kita ajak berdiri bersama adalah satu langkah lebih dekat untuk mengubah kemungkinan itu." Perkataan Rina bergetar dalam hatinya. Di saat yang sama, ada satu pelajaran yang sangat jelas. Kita memiliki kekuatan dalam kerjasama. Jadi, kau ingin mengumpulkan semua orang, mendorong mereka untuk berkontribusi, mengubah harapan jadi nyata. "Persis itu, aku perlu punya rencana," Rina mengatakan sambil mengeluarkan ponselnya.
kita bisa buat frekuensi acara penggalangan dana besar-besaran, semua teman-teman kita pasti mau berpartisipasi. Mari kita atur pertemuan. Damar mengangguk, tergerak oleh semangat Rina. Rasa pesimismenya perlahan-lahan memudar. Ada harapan yang baru terbentuk di antara keraguan dan kepedihan. Mungkin perjuangan mereka tak hanya akan menguntungkan ibunya, tetapi juga menghubungkan kembali semua orang. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, teman-teman lain mulai memperhatikan dengan keceriaan yang menggema di udara. Mereka tampak antusias dan kesenangan itu seperti magnet yang menarik perhatian. Rina memisahkan diri dari Damar, melihat ke arah keramaian dan berteriak, "Mari kita buat sesuatu yang luar biasa, kita bergandeng tangan untuk ini." Damar tak bisa mencegah senyum mengembang di wajahnya. Rina benar, setiap suara, setiap partisipasi akan memberi kekuatan pada harapan tersebut. Ini bisa berhasil, gumamnya, seolah-olah meyakinkan diri sendiri. Tapi di belakang semua itu, Damar merasakan titik berat yang masih menjuntai, pertanyaan rumit di kepalanya yang tak terjawab. Apakah harapan itu benar-benar dapat merebut kembali kekuatan? Apalagi jika rahasia besar tentang kesehatan ibunya terungkap lebih jauh. Damar mengingat saat ketika Rina menghubunginya di sekolah untuk membahas impian yang telah dipupuknya. Meskipun saat itu sederhana, apa yang Rina lakukan adalah menyatukan teman-teman mereka, menghidupkan semangat yang sangat menguatkan. Setiap janjinya adalah harapan tersendiri. Malam ini, saat kerumunan mulai menggema, suara penuh harapan, Damar merasakan semangat melambung. Walau masih ada kekhawatiran terpendam, dia tahu perjuangan ini baru dimulai. Satu hal yang pasti, mereka akan melalui segala rintangan yang ada. Tapi apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan dihadapi setelah mengumpulkan dukungan dari teman-teman? Rina berlari menuju kerumunan, memanggil teman-teman untuk berkumpul dan berdiskusi. Damar menyusul di belakang, merasakan desiran semangat yang keluar dari suara Rina. Keceriaan terlihat di wajah teman-teman mereka. Mereka membentuk lingkaran dengan sabar menunggu pemimpin mereka berbagi rencana. "Teman-teman, kita butuh bantuan kalian." Rina mengawali, suaranya melengkeng penuh keyakinan. "Ibu Damar sakit dan kita bisa melakukan sesuatu. Kita akan mengadakan penggalangan dana." Teruja oleh pelajaran dari Rina, Damar perlahan-lahan mulai merasakan kebangkitan harapan di dalam hati. Dia melemparkan pandangan ke arah wajah-wajah familiar yang siap membantu, dan rasa haru menyentuhnya. Mereka semua menyimak antusias dengan ide itu. "Apa kita bisa benar-benar melakukannya?" Seorang teman bertanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Betul," Rina menjawab dengan penuh semangat. "Kita bisa meminta sponsor dari bisnis lokal, mengatur pertunjukan musik, atau bahkan lelang barang-barang menarik." Damar melihat gairah bergetar di antara semuanya, seolah-olah semangat yang dipancarkan Rina meluap-luap menjadi energi positif. Ia juga berusaha membangkitkan keyakinan. "Kami ingin melibatkan semua orang, bukan hanya di sekolah. Ini akan menjadi gerakan komunitas." Para teman mulai mendebatkan rincian dan rencana. Ada yang merekomendasikan untuk menjual makanan, yang lain seperti ingin mendukung dengan menampilkan bakat mereka. Damar perhatikan, satu persatu wajah-wajah itu bersinar, membayangkan apa yang bisa mereka lakukan. Keraguan yang sebelumnya membelenggu jiwanya mulai mereda. Namun di tengah semangat yang membara, satu pertanyaan tak henti mendengung di kepalanya. Apakah semua usaha ini akan cukup? Jika rencana ini gagal, jika mereka sudah mencoba segalanya tetapi ibunya tak kunjung sembuh? Rina datang mendekat, melihat keraguan di wajah Damar. "Kamu terlihat cemas, apa masih ada yang ingin kamu katakan?" Suaranya lembut, penuh pengertian. "Rina, aku hanya takut." Damar menjawab, suaranya makin pelan. "Aku tidak ingin semua ini menjadi harapan yang terasa hampa. Ibu sudah berjuang begitu keras." Dengar Damar, Rina memegang bahunya, mempertemukan pandangan mereka. "Kita semua di sini bersatu. Hanya dengan berjuang bersama, kita bisa menciptakan perubahan. Ibu butuh kita, dan apapun yang terjadi, kita lakukan ini bersama-sama." Penegasan Rina memberi dampak dalam dirinya. Dia mengangguk, mencoba meyakinkan hatinya sendiri. Rina benar, ada kekuatan dalam kebersamaan ini.
Saat pengaturan berlangsung, kerumunan di sekitar mereka semakin riuh. Musik kembali diputar, mendorong lebih banyak orang untuk bergabung. Damar merasakan bahwa energi positif tadi mulai menyebar di seluruh tempat. Teman-teman itu mulai berbagi ide, merencanakan acara dengan penuh semangat. Tapi kita harus bertindak cepat, kata salah seorang teman. Waktu tidak berpihak pada kita. Damar menatap Rina yang sedang menjelaskan lebih banyak tentang rencana mereka kepada kelompok. Wajahnya cerah, berisi harapan yang mengalir. Momen ini meskipun dipenuhi kekhawatiran, juga menciptakan rasa persatuan yang tak terduga. Damar merasa sedikit lebih kuat. Dia bersyukur memiliki seseorang sekuat Rina di sisinya. Tapi bayangan wajah ibunya tetap mengintip di sudut pikirannya, terus menanti jawaban. Saat malam mulai merangkak, kerumunan bersembunyi di bawah langit yang berbintang. Rina dan Damar saling berpandangan, menilai apa yang baru saja mereka mulai. Apa yang kita lakukan di sini adalah awal dari semua yang akan datang. Rina menggambarkan kegembiraan saat momen itu terhenti sejenak. Tapi satu pertanyaan menyelimuti benaknya, melayang di udara malam. Berapa lama mereka harus berjuang sebelum pertempuran ini benar-benar dimenangi? Ketika mereka menciptakan rencana yang lebih solid, satu hal pasti, mereka tidak bisa menghentikan semangat ini. Namun saat rahasia tentang penyakit ibunya terkuak, bisa jadi harapan yang mereka bangun akan menghadapi badai yang jauh lebih besar. Kerumunan semakin membesar, suara tawa dan musik bercampur menjadi satu. Damar merasakan getaran kegembiraan itu membangkitkan semangat di dalam dirinya, meski bayang-bayang kecemasan masih menyelimuti hatinya. Dia menatap Rina yang dengan penuh percaya diri memimpin diskusi, wanita muda yang selalu punya cara untuk memotivasi orang lain. Rina, bisakah kita menyebarkan informasi lebih luas? Pertanyaan itu terlintas dalam benaknya. Dia ingin lebih banyak orang terlibat dalam penggalangan dana ini. Mungkin mereka bisa menggandeng orang tua murid atau tetangga sekitar. Ya, kita bisa buat poster dan menyebar melalui media sosial. Rina berseru dengan mata berbinar. Kita harus menggunakan semua jalan yang ada. Setiap dukungan yang kita dapatkan adalah harapan bagi Ibu Damar. Cahaya lampu yang berkelap-kelip di langit malam membuat suasana semakin magis. Damar merasakan semangat itu mengalir dalam urat nadinya. Mereka semua mulai berlarian, membagi tugas dengan sigap. Ada yang ditugaskan mendesain poster, yang lain menghubungi pemilik toko lokal untuk meminta bantuan. Saat itu, Damar teringat dengan sebuah kata-kata yang sering diucapkan ibunya. Kebaikan bisa menyebar seperti api, Damar, jika kamu mempercayainya. Kini, kata-kata itu terasa menohok dalam pikirannya. Bagaimana jika mereka benar-benar bisa membawa misi ini pada kesuksesan? Bagaimana jika semua orang bersatu untuk satu tujuan? Namun keraguan itu kembali. Damar teringat keadaan ibunya yang semakin memburuk. Semua usaha ini apakah bisa jadi pelipur lara atau bahkan menyelamatkan nyawanya? Nafasnya mulai terengah saat ia berjalan menyusuri kerumunan untuk membantu menempelkan poster-poster yang telah mereka buat. Rina mendekat, memegang tangannya. Damar, kenapa kamu diam saja? Pikirkan bagaimana semua orang akan bergerak melihat poster ini. Damar mengangguk, merasakan getaran hangat dari tangan Rina. Dia tahu, bersamanya itu semua terasa mungkin. Mereka bekerja selama berjam-jam sampai malam semakin larut. Kerja keras mereka tidak sia-sia. Poster-poster dengan senyuman Ibu Damar mulai menghiasi sudut-sudut kota. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita cantik mendekatinya. Dia mengenali wajah itu, Dokter Maya, dokter yang menangani ibunya. Senyumnya memancarkan kehangatan, tetapi ada kerisauan di mata cantiknya. Damar, Rina, saya ingin berbicara dengan kalian, katakan Dokter Maya, menghentikan aktivitas mereka. Ada apa, Dok? Damar menengok, merasakan jantungnya berdegup cepat. Ini soal ibumu. Kami sedang berjuang untuk mendapatkan obat yang tepat, tetapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Suara Dokter Maya terdengar lembut tapi tegas. Semangat Damar seolah runtuh mendengar kalimat itu. Rasa takut melanda dirinya. Tidak ada waktu, Dok. Kami akan mengadakan penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan ibu. Rina menyahut, berusaha menegaskan harapan. Dokter Maya mengangguk, lalu berkata, saya mendukung sepenuhnya, tetapi kalian harus siap akan tantangan.
Damar merasa dingin merambat di tulang punggungnya. Apakah tantangan itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan ibunya? Rina menatap Damar dengan tatapan penuh harapan, seolah mencoba memberinya kekuatan. Damar, kita sudah berjanji akan melakukan ini bersama, ucap Rina tegas. Dan seiring dengan itu, harapan baru menyala dalam diri Damar. Dia berjalan maju, penuh tekad. Malam itu melahirkan rencana lebih jelas. Semua detail penggalangan dana bergejolak dalam pikirannya. Setiap langkah akan menjadi bakti untuk ibunya, dan bukan hanya untuknya, tapi juga untuk setiap orang yang peduli. Dan saat mereka menggenggam harapan, satu hal terlintas. Apakah mereka siap menghadapi kenyataan pahit jika kegagalan menanti di ujung lanjutan perjalanan ini? Berharap, berjuang, mungkin ini adalah semua rasa yang bisa mereka jalani. Ketika saatnya tiba, Damar dan Rina hanya bisa berharap doa dan usaha mereka tidak menjadi sia-sia. Namun, satu pemikiran kembali melintas. Apa yang akan terjadi jika harapan itu ternyata menjadi semburat bising di ujung lanjutan perjalanan ini? Tengah perjuangan ini, malam itu, langit hitam bertabur bintang. Rina dan Damar berdiri di tengah kerumunan, merasakan energi dan harapan melingkupi mereka. Namun di balik wajah cerah dan suara ceria, ada rasa berat yang menekan di hati masing-masing. Mereka telah berjuang sepenuh hati, tetapi realita yang menanti tak terhindarkan. Ketika pertunjukan dimulai, gelak tawa menyelimuti suasana. Tetapi bagi mereka berdua, ada sesuatu yang jauh lebih mendesak, waktu. Rina baru saja bercuap tentang betapa banyaknya orang yang terlibat. Lihat Damar, ini adalah kekuatan kita. Namun dalam hati Damar, ia merasakan beban semakin menumpuk. Seiring konser berlangsung, Rina tidak bisa memungkiri ketakutannya. Setiap tepuk tangan yang menggema di telinganya seperti membawa gelombang harapan. Namun ia juga tahu betapa tipisnya cahaya itu. Dalam keramaian, dia mengingat ayahnya yang selalu bilang, hidup ini penuh ujian. Kadang, kita harus siap menghadapi kenyataan pahit. Ketika malam semakin larut, Damar mencuri waktu untuk menjauh. Dunia luar seakan berputar lambat, jantungnya berdebar keras. Dalam batin, dia khawatir, semua usaha ini bisa terpaksa berakhir pada keruntuhan. Ia tak ingin mengecewakan Rina, tetapi juga tak mungkin terus menutup mata terhadap kebenaran. Hari-hari putus asa masih terasa segar dalam ingatannya. Setiap tetes keringat saat menjajakan susu, setiap kejadian di mana ia berharap nyawa ibunya terselamatkan. Namun, bagaimana jika semua ini tak cukup? Bagaimana jika mereka gagal? Dia kembali ke kerumunan, berusaha menyamankan hatinya. Rina memandangnya dengan penuh perhatian. Damar, kau oke? Dia tersenyum, tetapi ada getaran cemas dalam suaranya. Aku baik-baik saja, jawab Damar. Meski dalam perasaannya, ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Damar merasakan sesuatu mengganjal di perutnya. Dia harus bicara. Saat Rina mengajaknya berdiskusi dengan beberapa pemuda desa mengenai penggalangan dana, Damar tahu saatnya tiba. Aku ingin kita tahu bahwa tidak semua harapan datang dengan kepastian, katanya dengan suara serak. Rina menatapnya, ragu. Damar, kita sudah melakukan semua ini untuk membuktikan harapan. Jangan biarkan keraguan menghancurkan semuanya, ucapnya tegas. Damar mengerahkan kekuatan untuk tetap tegar meski ketakutan melanda. Ia pun menyampaikan semua yang ia simpan, tentang ketidakpastian, tentang rahasia besar yang harus mereka hadapi. Jika semua ini tidak berhasil, suaranya mulai melemah. Kita harus siap untuk itu. Rina terdiam, air mata perlahan mengalir di pipinya. Kekuatan seolah menggunung di antara mereka. Damar bisa merasakan bahwa saat itu harapan terancam punah. Namun, Rina meneguhkan tekadnya. Kita telah berjuang bersama. Kita tidak akan berhenti hanya karena ketakutan. Setiap dari kita bisa membuat perbedaan. Damar merasakan nafasnya terhenti. Kalimat itu penuh keyakinan menembus kelemahan hatinya. Ada rasa bangga mendalam melihat betapa kuatnya Rina. Kau benar Rina, jika kita tidak berjuang, kita akan kehilangan segalanya. Ketika malam perlahan mendekati pagi, kerumunan mulai membubarkan diri.
Rina dan Damar menjadi saksi bagaimana harapan bisa menyebar ke seluruh desa. Acara itu berhasil. Uang yang terkumpul memfasilitasi perawatan Ibu Damar. Namun, saat kesenangan melanda, perasaan gelisah kembali menghampiri Damar. Di tengah perjalanan pulang, dia bertanya pada Rina, "Apakah kita cukup bisa dengan semua ini? Apakah kita bersedia menghadapi apapun yang terjadi?" Rina menatapnya dengan tegas. "Kita tidak bisa menjamin segalanya, tetapi kita telah berjuang dan bersatu dalam ketidakpastian." Itulah arti harapan. Dan di sanalah mereka berdiri, di tepi perjalanan kehidupan. Dengan harapan yang berkobar, mereka terus melangkah maju. Satu hal pasti, meski seiring waktu Rina dan Damar tahu, mereka akan siap menghadapi apapun yang datang. Bersama, mereka menantang badai dan menikmati setiap momen berharga, berjanji untuk terus bertahan. Persahabatan dan cinta tidak selalu mudah, tapi justru disitulah letak keindahannya, ditemukan dalam setiap ujian yang mereka hadapi. Mereka mungkin tidak memiliki semua jawaban, tetapi keyakinan dan cinta akan mengarahkan mereka pada jalan untuk terus melangkah, menuju harapan yang lebih cerah. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan menyebarluaskan kisah ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir dari cerita ini. Juga bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ayo kita dukung satu sama lain.